dapat menghadiri acara FGD pada hari ini. Di West samping Way. itu juga Gitu. kita West Way. ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan saya kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Reza Sahyan, Ketua Umat Indo. Yang saya hormati eh, Bapak Ahmad Effendi, narasumber kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara hari ini. Sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktu dalam acara pada hari ini. Hmm, Walaupun melalui Zoom meeting, pada hari ini dalam rangka kegiatan fokus grup DPP Arkindo, kami selaku panitia pelaksana penyelenggara hmm, yang akan mengusung dengan tema pekerjaan jalan yang nanti pemaparannya akan dilaksanakan oleh narasumber kita, para materi. Ini tadi udah Pak, udah foto. Eh, dan kami sampaikan bahwa peserta hari ini yang mengikuti acara FGD ini sekitar 28 peserta. Demikian dari kami laporan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang hadir dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya Bapak Edo. Selanjutnya yaitu pembukaan sekaligus sambutan dari Ketua Umum Arkindo, Bapak Haji Reza Syayan. Waktu dan tempat kami persilakan. Yes, kedengaran ya? Ya, kedengaran. Yang saya hormati Bapak Rahmat selaku narasumber, yang saya hormati para pengurus dan perwakilan Arkindo seluruh Indonesia dan para peserta yang hadir pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama walaupun melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dalam apapun bentuknya. Adapun kegiatan ini kita laksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta turunannya, juga Anggaran Dasar dan Rumah Tangga DPP Arkindo. Jadi pada kesempatan ini kita mengambil kegiatan yang berjudul pekerjaan jalan. Mudah-mudahan nanti paparan dari Pak Rahmat kepada kita semua akan menambah pengetahuan dan ilmu yang bisa kita serap untuk menjalankan sebagaimana kita adalah kontraktor ataupun pelaku. Kami di DPP Arkindo berharap para peserta yang hadir pada saat ini tetap mengikutinya sehingga selesai. Hanya itu, dan sebelum saya tutup, saya buka dulu acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dan pembukaan acara untuk hari ini. Sebelum kita ke acara inti, kita akan foto sesi bersama ya Pak ya, dua ketuanya. Mohon untuk dinyalakan kamera masing-masing Bapak Ibu.
untuk segera untuk nyalakan kameranya. Ya, baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kita memasukin acara inti, pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Rahmat Effendi ST. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pak Haji Reza Syahian, yang saya banggakan dan berikan apresiasi kepada teman-teman yang hadir pada hari ini mengikuti FGD dalam materi pekerjaan jalan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai. Mohon untuk moderator ditampilkan slide-nya. FGD pada hari ini bertemakan pekerjaan konstruksi jalan. Selanjutnya, Mbak. Pekerjaan jalan. Pekerjaan jalan adalah salah satu unsur konstruksi jalan yang sangat penting dalam rangka kecepatan transportasi darat, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya. Sehingga sangat penting untuk membangun prasarana perhubungan darat, karena prasarana perhubungan darat memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perekonomian, sosial budaya, pengembangan wilayah pariwisata, pertahanan, keamanan, dan untuk membantu pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, dijelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperlukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas bawah permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Dalam era pembangunan seperti sekarang ini, perkembangan dan pergerakan manusia yang serba cepat dapat menimbulkan masalah dalam kelancaran mobilisasi, baik kendaraan, manusia, maupun barang. Oleh karena itu, dalam merencanakan suatu konstruksi perkerasan kaku, rigid pavement, diperlukan perencanaan yang memenuhi standar dan spesifik sehingga akan diperoleh perencanaan tebal perkerasan, beton, semen yang mampu mendukung beban yang melintas di ruas jalan tersebut. Kemudian pelaksanaannya, lahan yang ditentukan untuk pembangunan jalan tentu memiliki beragam kondisi. Ada yang hanya ditumbuhi rumput saja, tetapi banyak pula yang dipadati semak belukar dan pepohonan. Untuk itulah pekerjaan pembersihan harus dilakukan. Pembersihan muka jalan harus dilakukan terlebih dahulu. Pekerjaan pembersihan meliputi penebangan pohon, pembersihan semak belukar, dan pengalihan akar-akar tanaman supaya tidak tumbuh kembali. Bisa menggunakan alat-alat mekanis seperti beku dan lain sebagainya. Gimbalan rumput sebaiknya tidak dibuang begitu saja. Gimbalan rumput bisa digunakan untuk menutup bahu jalan. Jika rumput-rumput tersebut kelak bisa tumbuh dengan baik, maka rumputan itu akan berfungsi sebagai pelindung erosi, khususnya di area miring dan bahu-bahu jalan.
Perkerasan pembersihan ini tak hanya berlaku untuk tumbuh-tumbuhan saja, tetapi juga untuk bongkahan-bongkahan batu yang berukuran besar dan mengganggu pelaksanaan pembangunan jalan. Bongkahan batu-batu tersebut dipindahkan dengan cara didorong atau dipecahkan sehingga menjadi batu-batu berukuran kecil. Acap kali pekerjaan pembersihan batu-batu ini memakan waktu yang cukup lama dan tenaga yang besar. Setelah dibersihkan, terkadang tahapan pembuangan permukaan tanah diperlukan, khususnya di wilayah-wilayah banjir yang memiliki tumpukan endapan lumpur dan lembah-lembah sungai. Pembuangan permukaan tanah ini diperlukan agar permukaan tanah memiliki kekuatan daya dukung yang baik untuk pembangunan jalan. Sesudah tahapan pembersihan selesai dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah terdiri dari penggalian drainase dan pengurukan pada tempat-tempat yang membutuhkan uruk atau timbunan. Pekerjaan tanah ini bertujuan untuk membentuk badan jalan. Untuk mendapatkan penimbunan berkualitas baik, perlu diperhatikan supaya semua tanah benar-benar dapat dipadatkan. Sebaiknya penimbunan dilakukan lapis demi lapis dengan ketebalan 15 cm. Lapis demi lapis harus dipadatkan terlebih dahulu sebelum ditambah dengan lapis berikutnya. Pada pekerjaan tanah ini, jarak pemindahan tanah yang hendak digunakan untuk penimbunan akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan juga lama waktu pengerjaannya. Jika jarak tanah uruk dekat, maka proses penimbunan akan berjalan lebih cepat. Sebaliknya, bila jarak pemindahan tanah uruk jauh, maka waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan tanah ini bisa lebih lama. Setelah itu barulah dilakukan penggalian saluran-saluran di samping kiri dan kanan jalan. Tanah galian saluran bisa diletakkan di bagian tengah jalan dan diratakan sehingga terbentuk bahu jalan. Kemudian tanah di badan jalan diratakan dan dipadatkan. Sebaiknya tanah disiram dengan air agar kadar air selama pemadatan benar-benar terjaga. Bila pemadatan selesai dilakukan, perlu pengukuran ulang untuk memastikan ketinggian badan jalan telah selesai sesuai dengan standar yang berlaku. Jika ternyata ketinggian badan jalan belum tercapai atau berlebih, maka perlu dilakukan penyesuaian supaya diperoleh ketinggian yang benar-benar sesuai dengan standar dan yang direncanakan. Pekerjaan drainase. Drainase di jalan raya memang memiliki peranan penting untuk menjaga daya tahan jalan. Sebab air bisa merusak jalan dengan cara menyapu permukaan jalan atau yang disebut erosi dan mengurangi daya dukung badan jalan. Karena itulah sangat penting membangun sistem drainase yang baik. Sistem drainase pada jalan harus mendukung agar air bisa mengalir keluar dari permukaan jalan. Saluran pinggiran jalan yang dapat menampung aliran air dari permukaan jalan, saluran air di sisi luar jalan yang mampu menampung air agar tidak masuk ke ruas jalan, dan berupa gorong-gorong di bawah ruas jalan yang mengalirkan air melintasi ruas jalan. Selain saluran air yang baik, erosi di jalan raya juga bisa dicegah dengan mendirikan tanggul-tanggul penahan air. Tanggul penahan air ini berfungsi mengurangi laju air dan menahan lumpur-lumpur. Perlu juga dibuat saluran pembuangan sehingga jalan memiliki kepastian pembuatan di luar saluran-saluran yang terdapat di jalan. Perkerasan jalan. Perkerasan jalan atau dikenal dengan istilah graveling dilakukan untuk membuat lapisan permukaan badan jalan yang kuat. Permukaan badan jalan yang kuat harus mampu menahan segala cuaca, panas maupun hujan, serta tidak mengalami perubahan saat menerima beban. Selain itu, permukaan badan jalan yang kuat akan membuat air sulit untuk masuk. Perkerasan badan jalan ini dilakukan dengan memberikan lapisan batuan alam. Adapun tingkat ketebalannya antara 5 cm sampai dengan 20 cm sebelum tahap pemadatan. Material yang digunakan dalam tahap graveling ini idealnya memiliki kandungan 3 material utama, yakni batu, pasir, dan tanah liat dengan komposisi batu 35% sampai dengan 65%, pasir 20% sampai dengan 40%, dan tanah liat 10% sampai dengan 25%. Pekerjaan pemadatan, tahapan pemadatan menjadi salah satu tahapan penting untuk menjadikan tanah semakin kuat.
Pemadatan dilakukan untuk mengurangi volume lapisan tanah dan mendorong partikel tanah semakin padat. Setidaknya terdapat 4 metode dasar pemadatan, yaitu penumbukan lapisan tanah secara mekanis ataupun secara manual, mesin roller, pemadatan dengan menggunakan getaran, dan pemadatan alami. Penumbukan atau pemukul tergolong sebagai alat yang pemadat yang murah dan mudah digunakan. Kelemahannya, penggunaan alat ini membuat pekerjaan pemadatan berlangsung lebih lama. Alat penumbuk ini terbuat dari tongkat pemegang dengan beton atau besi cor di bagian ujungnya. Alat ini dioperasikan dengan cara diangkat dan dijatuhkan di permukaan tanah berulang-ulang sehingga lapisan tanah benar-benar padat. Alat ini umumnya memiliki bobot antara 6 kg sampai dengan 8 kg. Sedangkan roller penggilas biasa menjangkau area pemadatan yang lebih luas dibandingkan alat penumbuk atau pemukul. Roller penggilas ini ada yang memiliki drum ganda dan ada pula dengan drum tunggal. Roller penggilas ini mampu menghasilkan pemadatan yang berkualitas baik dengan bobot memberat sampai dengan 1 ton atau bahkan lebih. Sementara itu, roller getar mempunyai kelebihan mampu memadamkan lebih dalam dibandingkan dengan roller penggilas biasa. Pada penggunaan alat ini perlu diperhatikan mengenai kestabilan kecepatannya untuk mendapatkan hasil pemadatan yang baik dan optimal. Efek getar sepenuhnya bergantung pada jenis material dan intensitas getaran. Selain menggunakan alat-alat pemadat tersebut, pemadatan juga bisa saja dilakukan secara alami. Pemadatan alami dijalankan dengan membiarkan tanah dalam jangka waktu tertentu. Tanah nantinya secara alami akan menjadi padat karena terguyur hujan dan dilintasi kendaraan. Pemadatan seperti ini memang terbilang murah tetapi membutuhkan waktu yang lama. Tahap akhir. Sampai di sini tahap pembangunan jalan telah menghasilkan lapisan fondasi bawah badan jalan yang kuat sesuai perencanaan. Tetapi tahapan ini bukanlah tahapan yang terakhir, masih ada tahapan berikutnya, yaitu tahapan perkerasan jalan. Pada tahapan ini dilakukan penghamparan aspal yang sudah dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan. Sesudah aspal dihamparkan dengan ketebalan sesuai ketentuan, maka selanjutnya dilakukan tahapan pemadatan lagi dengan menggunakan alat-alat bantu pemadatan. Setelah itu barulah diperoleh jalan yang siap untuk digunakan sebagai perlintasan kendaraan. Demikianlah teknik dasar pelaksanaan pembangunan jalan dari awal hingga akhir. Lalu pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan diperlukan SMM atau Sistem Manajemen Mutu dan SMK 3L, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Lingkungan. Lalu kemudian dalam pelaksanaan pembuatan jalan diperlukan satu koordinasi yang baik antara kontraktor dengan lingkungan sekitar area pekerjaan. Lalu kemudian sebelum dilakukan satu pekerjaan, biasanya kita harus melakukan survei-survei. Survei apa saja di dalam perencanaan jalan, yaitu survei data sekunder, survei pendahuluan, dan survei rinci. Sesuai dengan bukti, survei pendahuluan dilakukan pada awal pekerjaan di lokasi pekerjaan untuk memperoleh data awal sebagai bagian penting, bahan kajian teknik, dan bahan untuk pekerjaan selanjutnya. Menganalisa secara visual kondisi lapangan yang berkaitan dengan karakteristik dan sifat tanah. Kemudian jumlah beban yang harus diterima, zona-zona studi akibat adanya pergerakan antar zona maupun interzona daerah studi dan sekitarnya. Lalu kemudian kemiringan medan untuk jenis medan dengan klasifikasi datar adalah 3 meter, biasanya 5. Dan untuk klasifikasi datar itu 3%. Lalu kemudian ada 3 karakteristik yang menjadi permukaan
jalan atau fondasi jalan subgrade yang biasa kita sebut subgrade apabila di pembangunan jalan ya atau pelaksanaan jalan, pekerjaan jalan, yaitu daya dukung beban. Tanah dasar harus mampu memikul beban yang diteruskan dari struktur perkerasan kadar air. Kadar air cenderung mempengaruhi sejumlah sifat tanah dasar secara umum. Kelebihan air pada tanah dasar akan menimbulkan deformasi akibat beban. Kemudian C, shrinkle atau swelling, beberapa jenis tanah akan menyusut dan mengembang, tergantung pada kadar airnya. Lalu kemudian struktur pekerjaan jalan seperti yang kita ketahui terdiri dari subgrade, yaitu permukaan tanah yang tadi disampaikan harus dipadatkan terlebih dahulu. Lalu kemudian base dan lapisan penutup. Base biasanya ada base course atau bebatuan yang bercampur pasir tadi yang telah diterangkan. Lalu kemudian ada juga apa saja sebenarnya yang harus dimiliki oleh kontraktor jalan. Biasanya perizinan usaha di bidang konstruksi, sertifikat klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi, sertifikat keahlian dan sertifikasi keterampilan bagi tenaga konstruksi yang dipekerjakan. Kalau sekarang memang harus memiliki sertifikasi kompetensi kerja konstruksi atau SKK ya sekarang terbitan daripada BNSP. Lalu kemudian bagaimana apabila kondisi subgrade atau tanah dasar yang jelek, kita mesti menghindari tanah tersebut. Apabila tidak bisa dihindari, ada beberapa metode terhadap penanganan tanah yang jelek yang berada di badan jalan yang akan kita kerjakan. Yaitu satu, dengan cara pembongkaran dan penggantian. Biasanya tanah yang jelek itu secara mudah kita buang, lalu kemudian kita ganti dengan tanah yang baik. Kemudian juga bisa dilakukan stabilisasi dengan semen dan atau aspal. Penambahan kapur, limestone biasanya kita gunakan. Lalu kemudian penambahan lapisan base. Untuk subgrade yang sangat jelek dapat dikompensasi dengan menggunakan tambahan lapisan base. Biasanya juga kita kalau dulu itu juga ada istilahnya curucuk. Curucuk itu juga untuk penanganan tanah dasar yang jelek. Lalu kemudian jalan juga memiliki bangunan perlengkapan jalan, yaitu rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, patok kilometer, dan lain-lain sebagainya. Kemudian biasanya kalau untuk mengetahui kadar air atau kepadatan tanah subgrade itu dilakukan dengan Sencon. Dan bisa diukur di laboratorium tanah biasanya. Dari uraian di atas, memang apabila kita melihat perspektif pekerjaan jalan sederhana, tapi perlu satu ketelitian, perlu satu alat-alat ukur yang memang betul-betul presisi, dan perlu satu penanganan yang baik agar menghasilkan jalan yang baik. Dan tentu kita sebagai pelaksana atau kontraktor melihat peluang-peluang ini juga sebagai peluang bisnis kita untuk kita bisa dapat berkontribusi di dalam pekerjaan jalan tersebut. Demikian untuk sementara apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang dan saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat atas penyampaian dari materinya hari ini tentang pekerjaan konstruksi jalan.
Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan untuk Izin Oke, PT Guntur Perkasa. baik Pak, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Pak Ian dari PT Guntur Perkasa. Ya, Jadi Pak, setelah mendengar paparan Bapak, saya kan dengan kondisi yang saya lihat itu kan ada pekerjaan jalan itu ada dua ya Pak, Ya. jalan beton dan jalan aspal gitu kan. Ya. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan di sini apakah kelebihan jalan aspal dibandingkan dengan jalan beton dibandingkan dengan jalan aspal Pak, kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, untuk pekerjaan jalan beton ini berapa ketebalan yang ideal Pak? Yang ideal atau yang secara teoritis lebih baik gitu, termasuk juga dengan jalan aspal Pak. Kemudian yang ketiga, faktor apa saja yang perlu diperhatikan pada saat kita melaksanakan pekerjaan sub item pengerasan jalan Pak? Saya rasa itu 3 pertanyaan yang bisa saya sampaikan Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Ahmad bisa langsung dijawab. Baik, saya coba menjawab Pak. Mohon kalau ada kekurangan, teman-teman yang juga memiliki pengalaman dibantu. Terima kasih Pak Ian atas pertanyaannya. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan daripada jalan beton ya Pak ya. Jalan beton ini memang sekarang sedang bukan digandrungi ya, banyak dilaksanakan di kota-kota Pak. Itu dari berbagai jenis jalan ya Pak ya, mulai dari jalan tol yang paling tinggi ya, lalu kemudian jalan lingkungan, kemudian jalan kabupaten, kota, kecamatan, dan sekarang bahkan jalan-jalan lingkungan pun menggunakan jalan beton Pak. Ya, betul. Nah, biasanya isu yang terjadi terkait dengan kelemahan dan kelebihan adalah ketika kita menggunakan jalan beton itu pada pelaksanaannya sangat praktis Pak. Kalau di jalan aspal itu memang kita mesti ada beberapa lapisan yang tahapan perlu kita lakukan Pak. Seperti kita persiapkan subgrade, lalu kemudian subbase yang batu besar-besar, kalau dulu dibilang underlah gitu Pak ya. Lalu kemudian baru base course Pak yang lebih kecil-kecil lagi. Supaya apa? Supaya memiliki satu daya ikat yang kuat yang tadi disampaikan di atas bahwa kita ketika kita memiliki kerapatan atau kekuatan jalan itu sehingga tidak menimbulkan air tersimpan di jalan dan berpotensi mempercepat kerusakan jalan. Nah, ini sebaliknya menjadi kekuatan atau kelebihan beton, Pak. Beton itu satu, cara pengerjaannya mudah. Lalu kemudian layar per layarnya itu tidak perlu, Pak. Tidak perlu seperti tadi jalan yang aspal. Lalu kemudian dalam artian juga penggunaan bahannya menjadi lebih sederhana atau lebih sedikit. Yang memang di minimal jalan beton itu 20 di jalan lingkungan ada yang 20 ketinggian 20 cm, lalu kemudian 25 untuk jalan-jalan sampai 25 ke atas sentimeter Pak ya. Lalu yang ketiga faktor-faktor apa saja untuk pekerjaan sub jalan atau subgrade apa tadi itu Pak, pembersihan dulu, land clearing dulu, lalu kemudian dibersihkan daripada benda-benda atau bebatuan atau akar dan seterusnya Pak, sehingga nanti pada saat pemadatan lebih mudah. Begitu Pak Ian dari PT Guntur ya Pak. Iya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya yang ingin bertanya, Bapak Ibu dipersilakan.
Oke, Pak Beni. Oke, dipersilakan Pak untuk tanya. Selamat siang Pak Rahmat, Pak Effendi. Selamat siang Pak Beni. Ya, saya DPD Kupang, Pak, DPD Arkindo Kupang, NTT. Siap Pak. Materinya saya anggap sudah jelas, Pak. Bagi saya tadi sudah ditanyakan oleh Pak Ian, tadi juga sudah melengkapi. Mungkin saya butuh materinya di-share saja, Pak. Ya baik, baik Pak. So, kemudian sekaligus untuk Mbak Desi, mohon izin saya mau ke rumah sakit, ada saudara yang sakit. Saya mohon izin keluar, cukup jelas itu. Sekaligus mohon izin dan minta share materinya. Itu saja Pak. Terima kasih. Oh ya, Baik ya Pak. oke Pak, baik. Cepat sembuh untuk yang sakit Pak Beni. Baik, terima kasih Pak. Ya. Mohon izin Ya. Pak, keluar. Ya, lanjut Pak Bung BC. Yang ingin bertanya selanjutnya dipersilakan. Dari Sumatera Barat, Bu. Yurizal Arkindo. Oh ya, Sumatera baik. Barat. Baik Pak, dipersilakan untuk bertanya. Selamat siang Pak Effendi. Selamat siang Pak Yurizal. Dari Sumatera Barat, Pak. Arkindo. Iya Pak. Gimana Pak Sumatera Barat Pak? Pertanyaan. Cerah Pak udara atau panas Pak? Bendung-bendung sekarang Pak. Lagi bendung-bendung di Padang Pak. Iya. Siap Pak, baik Pak. Oke Pak, saya mau menambah penjelasan nih Pak. Maksudnya ingin lebih jelas masalah dasar tanah untuk jalan ini Pak. Kan tadi ada yang lembek dan segalanya, dan pertimbangannya bisa cerucuk, bisa penggantian itu bagaimana kita menentukannya Pak? Apa ini perlu cerucuk, ini perlu penggantian, ini hanya pemadatan saja? Apakah itu semuanya kita harapkan dari labor atau bagaimana Pak? Mungkin ada cara-cara yang simpel barangkali untuk di lapangan. Demikian Pak, terima kasih. Baik Pak Yurizal dari Sumatera Barat. Ya. Menentukan jenis tanah memang mesti dilakukan satu soil test Pak, atau tes tanah. Biasanya dilakukan per layer, per kedalaman biasanya Pak. Itu tidak bisa tidak Pak, harus kita lakukan soil test. Kalau kita seperti di soil test itu tidak hanya mendapatkan satu jenis tanah atau gemburnya tanah atau kerasnya tanah dan seterusnya Pak, tapi itu juga bisa mendapatkan dasar tanah yang keras Pak. Maka kan apabila kita penanganan dengan cerucuk misalnya, cerucuk itu ketika kita di soil test ternyata lebih dari 1 meter atau 1,5 meter gitu Pak, baru mendapatkan tanah yang keras. Biasanya juga cerucuk itu setelah dicerucuk itu biasanya dihampar salah satu kayak semacam membran gitu Pak. Lalu kemudian disarankan juga ketika kita menggunakan kerucuk menggunakan material-material yang tidak memiliki beban yang tinggi Pak atau berat. Contohnya biasanya kita pakai kalau di sini itu pakai limestone gitu Pak. Dia nanti sifatnya seperti semen Pak, begitu dia digelar, dipadatkan, lalu kemudian dia saling mengikat. Gitu Pak Yurizal. Saya kira memang mesti di soil test Pak. Harus Pak ya. Ya. Harus. Oke, baik. Terima kasih dari pertanyaan yang tadi. Yang selanjutnya ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Nah, barangkali saya bisa bertanya. Ayo, Ya. boleh Pak. Dari mana? Disebutin. Saya Silakan. nama Nursiwan dari Arkindo, DPP. Saya ingin menanyakan Pak, kalau misalnya CBR kita yang paling ekonomis itu berapa di subgrade? Kan nanti ada subgrade, surface course, base course, segala macam. Nah itu berapa subgrade kita? Kemudian kalau tanah-tanah untuk seperti di Riau, di Pontianak, di Mempawah, Kalimantan Barat,
Nah, itu bagaimana kita melaksanakan pekerjaan jalan karena biaya konstruksinya mahal jadinya tanah gambut. Mungkin yang efisien seperti apa? Apakah perlu kita gelar geotekstil ataukah kita soil improvement? Itu yang ingin saya tanyakan sehingga dapat dipergunakan untuk lintas harian rata-rata oleh traktor yang cukup berat sebagai transportasi. Itu saja ya pertanyaan saya, Pak. Atas kesempatan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Nursiwa. Terkait dengan pertanyaan pertama Pak, sampai seberapa ini CBR atau tes tanah itu Pak ya, itu kan nanti biasanya di RKS Rencana Kerja Satuan kan ada Pak, kita mengikuti situ saja, lalu kemudian biasanya itu kan penentuan itu sudah dilakukan soil test oleh konsultan perencana biasanya Pak. Lalu kemudian untuk penanganan tanah-tanah di kebetulan apa ya, saya pribadi belum punya pengalaman untuk penanganan tanah di Pontianak yang memang apa ya, lebih karakteristiknya lebih banyak gambut Pak. Hanya memang saya nggak tahu ya apakah itu sama dengan rawa atau apa ya, ya semacam rawa dan semacamnya gitu Pak ya. Kalau di sini ya itu tadi Pak, salah satu penanganannya adalah kita pakai cerucuk, lalu kemudian pakai limestone dan seterusnya. Memang tadi ada juga diterangkan bahwa kita bisa mengganti tanahnya dengan tanah yang baik atau dengan campuran beton. Nah, memang itu menjadi mahal, Pak. Itu memang menjadi handicap tersendiri apabila kita menghadapi ini. Tapi kalau seperti yang kalau di Jakarta, Pak, itu yang ke arah bandara, metode ya mahal juga sih, metode jalan terapung begitu juga mahal. Jadi memang penanganan jalan di atas base atau pondasi-pondasi atau tanah-tanah yang memang tidak stabil atau lumpur atau rawa itu ya konsekuensinya mahal Pak. Biasanya kita hindari, hanya memang kalau di Kalimantan kan umumnya gambut semua ya Pak ya. Yaitu tidak bisa terhindar dari biaya mahal Pak Nursiwa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mungkin ingin menanyakan lagi Pak yang di Cakar Ayam, Pondasi Cakar Ayam. Kebetulan saya pernah meneliti di situ dan pernah bekerja juga di situ. Jadi dia tanahnya itu kalau saya lihat itu begitu pesawat atau jalan raya itu dilewati beban berat dia akan berdeformasi. Nah dia menggantung pada permukaan tanah lembek gitu Pak. Tanah lembek gitu. Apakah itu bisa kita buat misalnya di daerah gambut gitu? Mestinya bisa Pak, karena daerah-daerah bandar itu kan juga sama ya, artinya konsep jalan dalam tanda kutip terapung Pak. Namun demikian mungkin pada titik-titik tertentu ada satu pondasi yang memang seperti kalau kita lihat di atas di atas tanah itu ada flyover atau jalan-jalan tol yang sekarang itu kan. Nah, itu mungkin juga ada pondasi beton yang memang menjangkau tanah asli, Pak. Baru dibuatkan satu rangkaian yang menjadi tumpuan jalan tersebut, Pak. Gitu. Ya baik Pak, jadi kalau begitu mungkin pada konstruksi tertentu kita pakai beton, jadi kita anggap beton kita itu katakanlah 30 meter atau 20 meter, end bearing kita anggap end bearing, di mana SPT lebih besar dari 60, TF 2000 kg, kemudian KISE 150 sampai 200 kg, tanahnya granular atau berpasir, derajat kejenuhannya 0,8 sampai 1. Jadi kan bisa end bearing dia. Mungkin di beberapa daerah end bearing dan friction fail jadi 1 untuk daerah-daerah tertentu. Bagaimana menurut Bapak pendapat saya ini? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak atas masukannya ini. Saya underline nih Pak, Pak Nuriswa, biar kita juga wacana diskusi ini juga menjadikan kita menjadi berkembang Pak. Karena kan berbagai macam pengalaman yang kita miliki tentu Pak, saya yakin sekali teman-teman juga banyak sekali
memiliki pengalaman-pengalaman. Ya mungkin dalam kesempatan lain juga bisa kita diskusikan Pak untuk apa namanya pengembangan dan lain sebagainya Pak terkait dengan pembangunan jalan ini Pak. Gitu Pak Nursiwa. Baik Pak, terima kasih atas Ya, jawabannya. terima kasih Pak Nursiwa, terima kasih. Ya baik Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Nursiwan. Selanjutnya yang ingin bertanya dipersilakan. Kita masih membuka pertanyaan atau ada masukan dari yang lain? Ntar saya zoom sebentar. Ya. Ya Pak. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah tidak ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Pak Didi, apakah ingin bertanya, Pak? Dari CV Sukma Arya Alfa. Bang, pekerjaan jalan ini gampang-gampang susah Mbak. Jadi apa namanya dibilang sederhana ya sederhana ya kan. Kalau lihat dari materialnya juga kan cuma berapa macam. Mungkin mungkin sudah ini Pak. Mungkin pada bingung untuk bertanya kali ya Pak ya. Atau mungkin pada mengerti Bapak Ibu, kita akhiri saja ya acaranya. Tunggu sebentar Mbak Des. Mungkin ada sepatah dua kata dari ketum mau ngomong. Oh ya, silakan. Untuk Bapak Ibu sebelum ada Pak Reza untuk bicara, kita absen dulu ya Bapak Ibu. Untuk absen bisa di kolom chat dipersilakan, sudah ada linknya. Baik, untuk Pak Ketum, apakah ada masukan atau mau bicara di Zoom ini? Saya Pak. Sudah. Ya baik. Acara mungkin kita akhiri kali ya Bapak Ibu. Udah pada bertanya, mungkin sudah pada paham dengan materi hari ini tentang pekerjaan jalan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyimak acara kita dari awal hingga akhir. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada narasumber Bapak Rahmat Effendi ya Pak. Terima kasih untuk Pak Reza selaku Ketua Umum. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa untuk absen ya. Kita tunggu sebelum ditutup 10 menit, 5 menit ditunggu ya Bapak Ibu untuk absen. Siap. Tadi saya udah absen ya Mbak ya. Saya udah absen ya Mbak. Ya Pak. Mbak Desi. Ya, silakan Pak absen. Mbak Desi. Saya udah absen belum Mbak Desi? Iya Pak, sudah. Udah.